Selamat pagi Bapak Ibu peserta diseminasi pengelolaan sekolah dan supervisi akademik program Merdeka Juru 1 BPGB Jatim. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SMP Negeri 3 Sukojayan sekaligus pemateri dalam acara diseminasi pengelolaan sekolah dan supervisi akademik program Merdeka Juru 1 BPGB Jatim, beliau Ibu Widayati SPD, serta yang saya hormati Bapak Ibu semua peserta diseminasi yang insya Allah sedang berbahagia saat ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah memberikan berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan berkah dan kebahagiaan ini. Yang terhormat Ibu Wida selaku Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 3 Sukojayan sekaligus sebagai pemateri dalam kegiatan diseminasi. Pada kesempatan ini mohon izin untuk menyampaikan laporan kegiatan diseminasi dan in-house training alumni. Dalam latar belakang sehubungan dengan adanya kegiatan Widya Krida Program atau Merdeka atau Penggerak Merdeka Belajar yang dirilis oleh BPGB Jawa Timur tentang peningkatan kompetensi pengelolaan sekolah dalam kategori Juru 1 dan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 15 Maret 2024 yang diharapkan dapat membawa dampak perubahan bagi lembaga
pendidikan, maka sangat dirasa perlu untuk melakukan pengegasan atau diseminasi pada lembaga secara internal. Dalam kegiatan Widya Krida Pendidikan Jurus 1 ini terdiri dari 3 materi pokok, yaitu A. Kompetensi pengelolaan sekolah, B. Kompetensi supervisi akademik, C. Kompetensi kewirausahaan. Untuk kegiatan IHT, peningkatan kompetensi guru dalam menyusun modul ajar dan modul P5 yang digunakan sebagai dasar dari kegiatan tersebut adalah hasil dari analisa rapor pendidikan tahun 2023. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi pengelolaan sekolah dan supervisi akademik program pendidikan jurus 1 PPDB Jatim dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Liridhoillah wa lisama'i Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, pada hari ini di ruang Laboratorium IPA UPT SMP Negeri 3 Sudrajaya ini kami menyelenggarakan acara diseminasi dan IHT dengan memohon ridho dan izin. Jadi saya tidak merubah sedikitpun materi yang saya terima di kegiatan pendidikan jurus 1 BPGB Jawa Timur. Beliau ini, materi ini diberikan oleh beliau Bapak Muhajir, yaitu yang berjudul supervisi manajerial. Nah, kenapa diberi nama pendidikan Bapak Ibu? Itu dari akronim penggerak merdeka belajar. Dan alhamdulillah apapun bentuk kurikulumnya yang terbaru ini dirilis kurikulum nasional. Nanti kurikulum itu sudah berganti dengan kurikulum nasional. Esensinya tetap pada merdeka belajar. Jadi sampulnya saja, dan itu lebih mendapatkan pengakuan secara nasional. Lanjut Mbak Sila. Nah, tujuan pelatihan Bapak Ibu sebenarnya gini, latar belakangnya apa sih Bu? Ini kan khusus untuk kepala sekolah, ya, kemampuan manajerial dalam pengelolaan sekolah. Kenapa harus diberikan ke panjenengan semangat Bapak Ibu? Ini sebagai refleksi panjenengan. Apakah kepala sekolah panjenengan itu sudah melaksanakan pengelolaan seperti ini atau belum? Dan sebenarnya nanti saya mendapatkan tugas pengimbasan secara eksternal dengan sasaran yang utama adalah guru penggerak sudah menjabat kepala sekolah, guru senior yang sudah menjabat kepala sekolah tetapi belum punya sertifikat guru penggerak dan diklat JKS dari LP2KS ataupun calon guru penggerak, karena syarat untuk menjadi kepala sekolah kan harus punya sertifikat GB. Tetapi di PGB pendidikan guru penggerak itu belum memuat penuh tentang kemampuan pengelolaan sekolah atau manajerial ini. Tujuannya adalah setelah mempelajari materi ini menerapkan prinsip-prinsip supervisi manajerial dengan benar untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, menerapkan metode supervisi manajerial untuk meningkatkan mutu pendidikan
Jadi seluruh pengelolaan yang dilakukan kepala sekolah hanya satu tujuannya adalah peningkatan mutu pendidikan. Oke, lanjut baca. UU inilah yang membuat hidup guru menjadi sejahtera. Karena di awal dulu ada rumor, nanti ada undang-undang guru dan dosen, bayarannya guru malah 7 juta. Itu kayaknya nggak mungkin ini. Tetapi ternyata terrealisasi. Dulu saya juga gitu ini di tahun 2011 saya sertifikasi 2011 ya. Rumor ini muncul itu awal saya menjadi CPNS. Lanjut Mbak Sel, sertifikat pendidik, kemudian memiliki STTPP, surat tanda tamat pelatihan, atau yang dikeluarkan oleh LP2KS, atau yang disebut dengan sertifikat JKS. Dari situ nanti ada NUKS, nomor urut kepala sekolah, dapat gitu. Kemudian minimal golongan 3C bagi PNS. Kemudian harus proses penyiapannya ada pengusulan bakal calon, kemudian ada seleksi bakal calon, kemudian ada pelatihan yang selama 3 bulan dengan jumlah jamnya itu 300, kalau nggak salah 340 GB. Ini selama 3 bulan. Itu yang lama Bapak Ibu. Dan sekarang peraturan ini tidak dipakai, tetapi yang terbaru, peraturan baru memiliki sardik dan sertifikat guru penggerak. Karena LP2KS itu sudah ditutup. Jadi tidak lagi mengeluarkan sertifikat untuk pendidikan kepala sekolah. Minimal golongannya turun 1, kalau yang aturan lama 3C, sekarang 3B atau bahkan P3K bisa diangkat menjadi kepala sekolah. Guru yang ditugaskan pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ini kecuali guru yang kayak itu apa? PKBM. Nah, nggak bisa. Itu. Kemudian lanjutnya adalah beban kerja kepala sekolah berdasarkan peraturan baru. Ini ada 4 beban kerja kepala sekolah, yaitu tujuannya untuk mengembangkan pembelajaran berpusat pada peserta didik, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif, seperti yang tadi disampaikan Pak Ferry adalah student well-being. Ini kenapa penjelasan harus tahu Bapak Ibu? Karena ini tujuan bersama. Ya mungkin sebagai komandonya, leadernya kepala sekolah, tapi guru juga harus tahu bahwa dalam suatu lembaga pendidikan atau sekolah itu butuh lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Artinya memfasilitasi bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga, membangun budaya refleksi dan pengembangan warga satuan pendidikan dan pengelolaan program satuan pendidikan. Sehingga sekarang ini Bapak Ibu, bukan zamannya lagi up to down. Komando itu up to down, ya, atau dari atas langsung ke bawah gitu ya. Tapi bisa juga bottom up. Jadi apa? Dari refleksi itu akhirnya akan menemukan suatu kebijakan, suatu keputusan. Makanya sering saya sampaikan Bapak Ibu, tolong dikasih saran, masukan. Nah itu karena sekarang ini dengan tipe peraturan yang baru, pola peraturan yang baru, membangun budaya refleksi, itu yang harus kita kembangkan. Yang nomor 4, meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Intinya Bapak Ibu, apapun programnya, bagaimanapun cara kepala sekolah itu mengembangkan suatu lembaga, satu kuncinya bahwa seluruh program harus berdampak pada peserta didik. Jadi lihat nih, berdampak pada peserta didik. Pengembangan kompetensi guru ya harus berdampak
harus berdampak pada peserta didik. Lanjut Mbak Sel. Dalam hal sejumlah guru yang memiliki sertifikat calon KS atau sertifikat GP di wilayah yang tidak mencukupi, maka Pemda itu bisa ngangkat langsung. Makanya ada KS-KS yang masih muda, golongan 3B sudah bisa menjadi KS, dan Bapak Ibu gurunya ada yang golongan 4B. Itu yang terjadi di lapangan Bapak Ibu. Jadi yang sebagai leadernya 3B sing di leaderi 4B, tapi apa daya itu sudah menjadi peraturan. Lanjut Mbak Sel. Ini Bapak Ibu, nah, ini alur untuk bisa menjadi seorang kepala sekolah. Ya, kualifikasi S1, sertifikat Serdik, sertifikat GP, golongan jenjang jabatan. Nah, di sini sudah banyak yang memenuhi syarat. Yang nomor 4 penilaian kinerja. Nah, ini biasanya kalau mau menjadi KS itu harus pada kategori di atas ekspektasi atau sangat baik. Mungkin enggak kira-kira untuk mencapai sangat baik? Bisa enggak? Bisa Bapak Ibu. Untuk RHK ini menjadi dilematis Bapak Ibu. RHK itu harusnya ini KS itu tidak cukup baik dan sangat baik. Itu kudu tegel, kudu jadi nggak apa-apa satu sekolah itu sebenarnya sangat baik kan, itu nggak apa-apa loh. Ya tapi kadang-kadang kosong mentong kan itu. Terus kalau dikasih cukup, ya kok ya karena mentong, nah itu. Lanjut Mbak Sel. Ini Bapak Ibu sekedar tahu mekanismenya. Tim pertimbangan memberikan rekomendasi. Ada sekretaris daerah. Jadi untuk diangkat jadi KS itu kan usulannya, kalau yang guru senior itu dari K3S dan pengawas korwil dulu diunggah nih, diusul nih. Nanti ini ada sekretaris daerah dan dinas pendidikan provinsi kabupaten kota, dewan pendidikan dan pengawas sekolah sebagai tim pertimbangan. Kemudian penugasan guru sebagai KS melalui pengangkatan CKS oleh pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan atau yayasan bisa juga. Tapi kadang kalau di struktural itu harus melewati jalur baper Jakarta dulu ya, Badan Pertimbangan Jabatan. Lanjut. Ini Bapak Ibu beban kerjanya ada 5. Melaksanakan tugas pokok manajerial, kewirausahaan, kemudian supervisi guru dan tenaga kependidikan, terus mempromosikan kebudayaan Indonesia, ini khusus untuk sekolah yang luar negeri. Berikutnya adalah melakukan tugas pembelajaran atau pembimbingan apabila terjadi kekurangan guru. Jadi KS itu boleh ngajar di kelas kalau sekolahnya kekurangan guru. Lanjut. Beban kerja. Nah ini baru mengembangkan yang berpusat pada murid. Seperti tadi ada 4. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, kepala sekolah ternyata bisa diberhentikan, bukan jabatan abadi, bukan jabatan. Nanti kalau saya itu 2 kali, 2 periode. Jadi petang tahun Pindo yo 8 tahun, tapi masih bisa diperpanjang. Kalau sekarang itu saya masa kerjanya kurang 9 tahun. Ya, kalau saya masih diberi kesempatan jabat KS 2 periode, berarti nanti tinggal 1 tahun tersisa. Pemberhentian itu terjadi apabila meninggal dunia, itu sudah pasti. Mengundurkan diri, tapi tak segampang itu lakunya, boleh, tapi tak segampang itu. Terus mencapai batas usia pensiun, ya berarti berhenti jabatan. Berakhir masa penugasan sebagai KS tadi 2 kali 2 periode. Diangkat pada jabatan lain, pindah ke struktural. Tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan, berhalangan tetap selama lebih dari 6 bulan berturut-turut. Jadi karena sakit atau sesuatu hal, dikarenakan sanksi hukum yang sudah ikrah atau punya kekuatan tetap.
Berikutnya, hasil penilaian kinerja setiap unsur tidak mencapai batas minimal baik. Ya, ini tidak boleh, cukup tidak boleh. Melaksanakan tugas belajar 6 bulan berturut-turut atau lebih, menjadi anggota parpol. Terus menduduki jabatan negara. Mungkin KS-nya diangkat jadi bupati. Lanjut Mbak. Ini kalau jenengan suruh jawab, kira-kira bisa nggak Pak Mesti? Wis ra nyambung. Ini Bapak Ibu, nah ini gini Bapak Ibu, ini sebenarnya tugas kita, tetapi kadang kok waduh membaca. Ini berbagai peraturan Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah ini harus diganti dengan Perdirjen GTK. Jadi belum, kalau yang awal itu kan Permendiknas ya, tingkatnya lebih tinggi. Tapi ini tinggal Perdirjen, Peraturan Direktur Jenderal. Berarti sudah di bawah Kementerian Dirjen ya. Tapi yuk digawe nek iki 65 garis miring B garis miring GT garis miring 2020 tentang modal kompetensi dalam. Nah ini sudah diperbarui lagi dengan Perdirjen GTK 7327. Itu yang terbaru. Mirip-mirip sih, tapi ada pasal-pasal yang mengalami perubahan. Lanjut. Ini Bapak Ibu, Permendiknas nomor 13 tahun 2027 standar kompetensi kepala sekolah atau madrasah. Ada 5 Bapak Ibu. Kalau guru tadi ada berapa nih? Ada 4. Nah, tepuk tangan untuk Bu Nurul. Pak Misti tinggal 5 Mbak, Bu Nurul masih on. Kalau guru ada 4, kalau kepala sekolah ada 5. Bedanya di mana? Ya ada. Kalau kepribadian sama, sosial sama, supervisi sama, ada perbedaan pedagoginya nggak ada. Ini manajerial. Terus yang satu lagi profesional ada, ganti kewirausahaan. Nah ini Bapak Ibu, kita langsung aja nih ambil satu-satu. Yang perlu dibahas di sini adalah manajerial dan kewirausahaan. Manajerial tadi Bapak Ibu, kemampuan mengelola, memunculkan, merilis program-program yang berdampak pada murid. Terus kalau yang kewirausahaan ada yang bisa menyampaikan, kira-kira nyapa kepala sekolah itu kok punya kompetensi kewirausahaan ya? Kok tukang ngadil meja aja? Gitu. Kenapa kok ada kewirausahaan gitu di sekolah ini, dan itu kompetensi itu harus dimiliki oleh kepala sekolah. Jadi ini bukan berarti sekolah itu harus menjadi suatu ajang atau tempat untuk jual beli ya, walaupun kewirausahaan itu mikirnya kan gitu sih, jual beli gitu ya. Bukan berarti kepala sekolah itu nanti menjadi suatu tempat ajang untuk jual beli kan gitu, mana jual tanahnya dan beli gedungnya mungkin nggak mungkin. Tapi di sini yang diharapkan adalah jiwa entrepreneur. Jadi seorang wirausaha itu biasanya memiliki jiwa entrepreneur. Salah satunya adalah apa nih? Kalau orang itu berjiwa kewirausaha, biasanya orang itu dodol Pak Misti, iso dodol iso tuku. Biasanya orangnya ulet, bangkrut, bangkit lagi, bangkrut, bangkit ulet, itulah jiwa entrepreneur itu yang diharapkan muncul di kompetensi kepala sekolah. Ulet, sabar, pantang menyerah, tangguh dan sebagainya, menemukan berbagai solusi, punya ide kreatif, inovatif, sehingga di kompetensi kepala sekolah itu ada kewirausahaan. Sekali lagi bukan bertinuku, bukan jual-jual, tapi kalau ada efek samping dari kemampuan manajerial, kemampuan kompetensi kewirausahaan KS ini memberikan dampak yang positif, sekolah itu menjadi memiliki suatu branding produk yang menghasilkan secara finansial, boleh apa boleh?
boleh. Jadi kata itu boleh. Lanjut Mbak Sel. Ini dimensi kompetensi manajerial itu banyak kalau itu. Ada 8. Lanjut Mbak Sel. Nah, terus ada 16 indikatornya. Ini supervisi Mbak Sel. Ya. Atasnya lagi. Sebelumnya apa yang tadi Mbak Sel? Setelah setelah ini sudah. Supervisi adalah kegiatan profesional yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka membantu guru. Ya, supervisi itu membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya guna meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Itu intinya. Jadi kata kuncinya ada membantu untuk peningkatan mutu dan efektivitas. Itu pengembangan kewirausahaan sekolah. Ini materinya dari Bapak Profesor Muwajir. Saya tidak edit apapun. Nah, lanjutnya Mbak Sam, target kompetensi yang harus diketahui baru. Setelah mempelajari bahan pembelajaran ini, peserta diklat diharapkan menguasai materi pengembangan kewirausahaan. Nah, ini salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Maka lanjut Mbak Sam. Nah, ini Bapak Ibu ada 4 tujuan pembelajaran. Yang istimewa di sini ini untuk sekarang ini Bapak. Kalau dulu kepala sekolah itu dengan analisis shortnya, apa itu singkatannya? Strength, weakness, opportunity, dan T-nya apa? Treatment. Ya, kayaknya itu. Aku nggak dulu. Itu dulu berbasis masalah, tetapi dengan adanya guru penggerak bahwa pengelolaan sekolah itu berbasis aset. Semua yang ada di sini itu aset. Ada 7, ya, ada 7 Bapak Ibu nih. Sehingga dikatakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA. Tadi. Gini Bapak Ibu, supervisi akademik ini yang perlu menitik beratkan pada pengamatan terhadap kegiatan akademis mulai dari penyusunan perangkat pembelajaran sampai pada asesmen atau penilaian. Itu jalur panjangnya. Kalau supervisi manajerial menitik beratkan pada pengamatan pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berpusat pada 8 standar pendidikan. 8 SMP, lanjut Pak. Nah, prinsip-prinsip supervisi ini harusnya dipenuhi semuanya Bapak Ibu, tapi kadang ada yang ketinggalan, terutama yang komprehensif. Itu kadang yang nggak mampu. Jadi untuk melakukan supervisi secara menyeluruh dari 8 standar itu butuh sesuatu yang lebih dari segi tenaga maupun pikiran. Lanjut Mbak Sel. Lanjut Mbak. Oke. Bapak Ibu, ini sekedar menunjukkan prinsip harmoni itu yang bagaimana. Nggak tahu tukaran Bapak Ibu, nggak tahu jujur-jujuran ya Mbak Sel, nggak tahu dibully. Itu sudah Mbak Sel, itu tandanya Bapak Ibu itu sayang. Karena itu gimana ya Bapak Ibu, sama. Jadi saya itu juga kalau di SMP Wakas itu ada namanya Budian. Saya bilang, ya gitu. Oh jadi terus nih kan juga. Dia jadi terus nih. Kalau di SMP 1 tahun itu ada Mbak Nafi, gitu kan, bagus namanya. Tapi kalau saya bilang, itu tapi sayang. Lanjut baca terus, gaskan. Ya, ini prinsip Bapak. Kalau komprehensif itu menyeluruh Bapak, itu tuntas gitu. Lanjut baca, mengikut gambar-gambar ini Pak Mistina. Metode dan teknik supervisi. Kalau metodenya ada monitoring, evaluasi, refleksi, FGD, forum, discussion. Kemudian ada DLP, G, workshop. Kalau tekniknya individual maupun kelompok.
Jadi kita kayaknya yang perlu itu ini langkah-langkahnya. Jadi kalau supervisi itu Bapak Ibu menentukan tujuan, menentukan aspek-aspek, menyiapkan instrumen, menyusun jadwal, pelaksanaan monitoring, menganalisis hasil dan menyusun laporan tindak lanjut. Nah ini nanti di RHK KS itu akan muncul ini juga. Lanjut, ini yang perlu adalah FGD. Ini forum group discussion. Jadi kalau FGD itu biasanya orangnya udah pakar-pakar penelitian, kelompoknya orang udah pakar. Lanjut Mbak Fia. Kalau DELPI itu ini hanya metode-metode ya. Apa tadi Mbak? Metode ya. Kalau tekniknya ada yang individual dan kelompok. Ini metodenya. Monggo lanjut aja. Teknik supervisi individual itu bisa pertemuan individual menilai diri atau dengan menilai diri sendiri. Kemudian kalau yang kelompok itu kerja kelompok, diskusi panel maupun loka karya. Nah ini Bapak Ibu ini bukan lingkaran setan nih. Jadi ada berapa ini? 8. Ya, 8 itu harus menjadi satu kesatuan. Ini kayaknya yang 8 SMP Standar Nasional Pendidikan itu semuanya harus disupervisi. Jadi administrasi budaya lingkungan dan sekolah, hubungan sekolah dan masyarakat, administrasi kesiswaan dan sebagainya. Lanjut. Ada lagu nanti ini urung tahu ya. Kok nih administrasi ini kesiswaan dianggap mesti wis duwe. Prokere kesiswaan di prokere sarpras di prokere humas di saya tidak tanya. Saya yakin pasti punya setelah download. Kok file? Jadi akan punya setelah download. Bukan file dulu. Sudah. Ini Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Ini sekedar gambaran. Nah, yang sesi kedua ini mohon dibuka yang supervisi akademik bahasa. Ini yang nanti akan kita kupas. Yuk, penjelasan harus tahu Bapak Ibu. Kronologisnya ini harus tahu. Jadi sayangnya di sini saya nggak punya yang itu Bu, pasca dan pra observasi. Nanti, tapi nggak Bapak ada sih sebenarnya contoh saja. Yang kedua, yang kembali. Ya, betul. Yang supervisi akademik bahasa. Nomor 2 bahasa. Oke. Bapak Ibu, untuk yang supervisi akademik lanjut, Pak. Ini lanjut. Ini Bapak Ibu. Jadi ada 5 kompetensi tadi nih. Nah, sekarang kita kupas kompetensi kepala sekolah di bidang supervisi. Ada supervisi manajerial dan supervisi akademik. Lanjut. Nah ini targetnya. Oke, lanjut Mbak. Oke Bapak Ibu, perencanaan supervisi akademik. Kemudian ada pelaksanaan, ada laporan dan tindak lanjut. Jadi sebenarnya kepala sekolah itu bagian ini harus punya. Misalkan Pak Sony dari hasil supervisi akademiknya direncanakan sudah kan gitu. Terus pelaksanaannya sudah saya observasi. Nah di situ saya menyusun laporan. Kan di RHK-nya kemarin Bu Titi ikut yang diulingi 2 nih, yaitu dibuka, dikasih contoh, dibuka dengan akun KS. Jelas ranahnya. Wah, jadi gini Bapak Ibu, untuk sekolah-sekolah besar itu memang tidak mungkin kalau dia tidak dibukakan yang ini, tapi malah materi. Jadi orang kok jajal buka dari akun KS, terus aku belajar biji, produk dari KS, ngisi template, ngisi enggak. Materi. Jadi kemarin diarahkan 1 KS, 1 operator, itu operatornya kepala sekolah lagi gurunya 120 kan nggak mungkin tuh biji.
diisi oleh KSK adalah guru yang punya pangkat tinggi aja gitu. Yang lainnya diserahkan ke operator itu boleh Bapak Ibu. Tetapi finalisasinya nanti ya podo aja nih. Kayak jenengan kayak nilainya murid. Nah itu ya. Jadi ini misalkan si A itu sekitar dapat ini, nanti operator yang akan menerjemahkan. Lanjut Mbak Sel. Nah ini kembali lagi memberikan bantuan layanan profesional itu sudah berdasarkan Permendiknas nomor 13 tahun 2007. Harus merencanakan program, melaksanakan dan menindaklanjuti. Nah dengan adanya kinerja di PNM, tugas KS agak ringan. Jadi itu udah tercover sendirinya, sudah terdeteksi sendirinya. Lanjut Mbak Sel. Nah lanjut. Program supervisi akademik, ya, diantaranya adalah menjabarkan kurikulum tiap semester, menyusun perencanaan mengajar, melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik, menilai, memberikan umpan balik, menggunakan alat bantu, menggunakan manfaat lingkungan. Nah ini Bapak Ibu, kalau yang sudah penjenengan lakukan nomor berapa? 1, jelas, ya. 2, menyusun perencanaan, sudah. 3, melaksanakan kegiatan belajar mengajar, sudah. 4, menilai. 5, 6, 7, itu kadang wis, kadang konsistensinya yang perlu dijaga. Ini contohnya, memberi umpan balik. Nah ini mohon dibiasakan Bapak Ibu. Yuk mulai sekarang, hari Senin kita masuk. Setelah selesai pembelajaran, cari sampelnya. Misalnya Fatur tukang turu-turu rite, Rasel tukang Farel tukang ngomong-ngomong rite. Ayo Farel silahkan, menurut kamu pembelajaran dari tahun ini dulu Bapak Ibu. Itu memberikan kebanggaan. Wah aku ditunjukkan dia bisanya hanya ngomong itu, nggak jawab pertanyaan kan nggak isu. Jadi, Bu, sehari ini belum butuh gatek nih, nggak tahu Bu saya ketiduran. Nah itu nanti respon positif yang harus penjenengan munculkan, karena itu akan membangun Bapak Ibu. Dampaknya tidak sekilas, tetapi akan membekas. Dampaknya tidak sekilas, tetapi akan membekas. Membuat dan menggunakan alat bantu, tidak harus media pembelajaran yang dibeli dengan mahal. Bapak Ibu, selembar kertas pun bisa menjadi media. Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber dan media pengajaran. Monggo dibawa keluar. Saya sudah sering kali menyampaikan. Monggo dibawa keluar, lesian, tuh monggo. Dan terus yang kayak Farel, kayak Rasa, Bu, itu spesialis. Artinya apa? Selama dia tidak mengganggu stabilitas kegiatan belajar, kita harus sangat mengerti. Asalkan dia tetap bernafas dengan lanjut Mbak saya. Nah, tujuannya membantu guru memeriksa, memastikan proses pembelajaran di sekolah berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang ditetapkan, mendorong guru meningkatkan kompetensinya. Jadi kegiatan supervisi bukan justifikasi, bukan penghakiman terhadap kegiatan guru dalam memberikan materi pelajaran. Saya yakin rohnya dapat, hanya stylenya, uboran ini yang perlu, bumbune yang perlu, racikannya yang mantap. Jadi kalau rohnya mengajar, penjenengan sih bisa, tapi bumbune memang mantap, miroso, berdampak dan berefek. Nah itu yang perlu dibangun terus menerus. Ya kan ini biasanya butati loh, lek gawe jangan bobor gombiaran kok ya. Itu nih kok gak sedep. Oh ternyata tak tambahi lah inovasinya, tambah itu bari. Loh kok malah gurih yo, kok sedep yo. Oke, terus besok tak tambah lagi kemanginya. Oh kok tambah seger ya gitu. Oh bener
tambahan sedikit santannya. Nah, itulah yang perlu dibangun dalam kegiatan supervisi. Jangan bobornya kan nggak ngerti nih. Iya. Nah, tapi jangan bobor yang dibuat Bu Ika, Bu Tati, Bu Ervina tidak mungkin sama. Nah, gitu. Anak-anak Bu ilmu komenti karo Bu Ervina, jangan bobor itu dikei rajangan lombok. Nah, kan menurut kita aneh loh, tapi enggak loh. Kelasnya Bu Ervina menyantap itu dengan sedap. Enggak apa-apa loh itu. Nah, itulah makna dari supervisi akademik. Jadi rohnya membuat jangan bobor, saya yakin semuanya tahu. Tetapi bagaimana madep, mantap, niroso dan berdampak, itu yang saya yakin perlu dikembangkan. Nah, itu dari mana modal dasarnya adalah dari kompetensi Bapak Ibu dan juga kekepoan atau keingintahuan. Lanjut, prinsip supervisi. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada berapa Mbak Sel? Ada 7. Ada 9. Oke, gitu ya. Kemudian yang paling di antara 9 ini praktis, mesti jenengan senang. Ya, jadi kan sekarang modul ajar 1 lembar juga boleh. Sistematis itu memudahkan. Objektif, realistis, antisipatif, konstruktif, kooperatif, kekeluargaan, yang kayaknya itu jarang dilakukan dalam prinsip-prinsip supervisi itu adalah berkesinambungan, para sekolah IDW kadang ngedoknya gitu. Terus yang berikutnya adalah konstruktif itu. Jadi ini perlu untuk dibangun Bapak Ibu. Lanjut. Modal dan teknik supervisi ada langsung dan tidak langsung serta kolaboratif. Kemudian ada pendekatan saintifik, artistik dan klinik. Kemudian ada tekniknya secara perseorangan dan kelompok. Lanjut Mbak Sel. Lanjut. Terus ini nggak bisa ya, nggak ada linknya ya Pak, nggak ada ya, nggak ada berlinknya ya. Ya udah, ini harusnya disematkan. Oke, lanjut Mbak. Ya coba, nggak bisa Mbak ini, nggak ada linknya lagi. Terus, oke, sampai yang terakhir Mbak. Oke, yang itu Mbak tadi Mbak, yang atasnya, yang tulisan bawah ini Mbak. Simulasi pelaksanaan supervisi akademik. Seorang guru telah membuat persiapan mengajar pada waktu yang ditentukan sesuai jadwal supervisi yang disepakati. Guru tersebut mengajar dengan tema tertentu di depan kelas. Karakteristik peserta didik sangat beragam. Guru tersebut melaksanakan pembelajaran mulai pembukaan, inti, dan penutup secara lengkap. Kepala sekolah yang sedang melakukan supervisi akademik mengamati setiap kegiatan yang dilakukan oleh guru. Oke, yuk, saya hanya butuh waktu kita simulasi ya. Saya gurunya dengan muridnya, jadi muridnya harus anteng-anteng. Lakukan skenario tersebut bersama dengan kelompok. Sebagian anggota kelompok menjadi guru dalam skenario, sementara anggota kelompok yang lain menjadi peserta didik, dan sebagian lagi kepala sekolah yang bertugas melakukan supervisi. Saya gurunya. Kemudian yang menjadi observer Bu Ika, Pak Ferry, satu lagi siapa? Bu Endah. Observer ya. Jadi dia nanti mengamati gitu. Apakah yang saya sampaikan ini nanti dengan yang supervisi aku sebagai guru, yang lainnya monggo nanti sebagai siswa. Nanti ada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Maka pelajarannya apa? Aku guru IPA,
karena Sriana ini teman kita nak, ya nanti kalau ada yang melewati rumahnya, ada nggak yang lewat rumahnya? Itu ada. Siapa? Oke, nanti bisa mampir ya ke tempatnya Sriana, silakan ditanyakan kondisinya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar. Siap? Oke, kalau siap, ikuti apa yang Bu Rida sampaikan. Tangan lurus ke samping. Yo, tangan lurus ke samping. Yo, tangan lurus ke samping. Tangannya ada berapa? Ada 2. Tangan diangkat ke atas. Nanti dalam hitungan ketiga, hentakkan di meja sambil bilang, aku siap belajar. Ya, 1, 2, 3. Aku siap belajar. Oke, tepuk tangan. Berarti harus siap belajar. Baik, sebelum Bu Rida memberikan materi hari ini, Bu Rida sampaikan untuk kegiatan pembelajaran hari ini adalah temanya kolaborasi, ya, atau kerja sama. Ya, kita hari ini belajar tentang kolaborasi atau kerja sama. Oke, saya minta bantuannya. Ayo Titi, silakan maju ke depan. Oke, ini ada buah apa? Sayang, ada buah apa? Oke, jeruk ya. Coba Ibu Rida ambil satu ini. Coba Titi ambil dengan satu jari. Buah jeruk itu tadi diambil dengan satu jari. Oh, tidak bisa. Dengan 2 jari sayang. Oke. Dengan 3 jari coba bisa enggak ambil? Oke. Dengan 4 jari sayang bisa enggak? Oke. 5 jari? Oke. Tepuk tangan buat Titi. Oke. Di sini dulu. Oke. Adakah yang tahu kenapa dengan satu jari nggak bisa? Yuk. Ayo, siapa? Ya, ramai sekali. Oh, jari yang lain nggak bisa membantu. Berarti yang kerja hanya satu. Terus kalau pakai 2 jari bisa diangkat apa tidak jeruknya? Bisa. Tetapi kita tanya pada Titi, waktu ngangkat 2 jari tadi berat apa enggak? Berat. Kesulitan apa enggak? Kesulitan. Nah, setelah ditambah 3 jari lebih ringan. Setelah 5 jari sangat ringan. Tepuk tangan yuk, sangat ringan. Maknanya kita pelajari dalam pembelajaran kolaborasi atau kerja sama. Silakan duduk kembali, beri aplaus, tepuk tangan kita. Kita duduk. Masih bisa dilanjut belajarnya? Baik, untuk pembelajaran hari ini tujuannya adalah kalian memahami apa pengertian dari kolaborasi atau kerja sama. Kemudian yang kedua adalah prinsip-prinsip yang ada di dalam kolaborasi atau kerja sama. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kerja sama, dan yang keempat adalah dampak yang ditimbulkan dari kerja sama. Ya. Masih ingat tadi yang dilakukan Titi, ya kan? Satu jari tidak bisa, 2 jari terasa berat, 3 jari lebih ringan, 4 jari aku terbiasa atau tidak terasa, 5 jari aku menjadi sempurna. Oke, sekarang dibuka LK-nya masing-masing. Sudah Ibu siapkan LK-nya ya, dibuka. Oke, dan di situ sudah dicantumkan tujuan pembelajaran. Ada yang ditanyakan untuk tujuan pembelajaran? Tadi juga sudah Bu Rida sampaikan ya, hal-hal yang kita pelajari hari ini. Nah, LK-nya ini silahkan dipelajari nanti berkelompok. Kalau ada kesulitan silahkan untuk ditanyakan. Siap? Anggap itu sudah tersedia. Jadi itu kronologis dalam pembelajaran atau sintak-sintak dalam pembelajaran itu bukan menjadi sesuatu yang paten. Jadi ada kalau kesalahan, kita bukan dokter, kayak salah nyontek mesti mati kan itu. Tapi kita guru, salah sintak nggak masalah, nggak masalah. Dan bukan sesuatu yang fatal, asalkan itu nanti akan menjadi penjelasan perbaharui
sebagai shock terapi. Jadi anak-anak akan lebih fokus tuh. Terus ada kepo, gue juga nyapa memberikan kesempatan untuk kemandiriannya ada, keterbukaannya ada, kemudian kemampuan berkomunikasinya ada. 1-2 orang. Kalau tadi mungkin di titik kurang lagi, ayo 1 tambah 1 lagi. Terus nanti akan dibuat menjadi titik 2-2. Yuk 1 ini dipegang jarinya 1-1, 1-1, oh bisa, oh 2-2 bisa, 3. Nah sekarang ini sudah pendahuluan, kita masuk ke inti, sudah mengerjakan LK tadi. Nah sekarang kita tinggal 1 sesi untuk Baik anak-anak, sudah dikerjakan LK-nya? Ada kesulitan? Tidak. Ferry ada kesulitan? Oke, jadi semuanya sudah dikerjakan. Nah ini nanti tugasnya setelah LK dikerjakan, tadi sudah berdiskusi, saya minta sekarang Nurul maju ke depan. Sama LK-nya dibawa ya sebenarnya. LK-nya dibawa. Silakan maju dulu. Yang lainnya perhatikan ya saya. Sebelum membaca LK, Bu Ida mau tanya, tadi mengerjakan LK ini sendiri atau bersama-sama? bersama-sama Bu. Nurul menjawab yang nomor berapa? Saya nomor 2 dan 3. Oh, yang teman yang lainnya? Jadi nomor 4. Mesti nomor 4. Ini nomor itu yang disebut ya. Saya kok jadi curiga. Nurul tadi waktu mengerjakan, Nurul mengerjakan sendiri atau sempat tanya ke teman yang lain? Saya sendiri Bu. Oh. Kaki saya. Enggak sempat kesulitan terus tanya temannya. Oh yang nomor 3 sedikit kesulitan. Oh ya, tapi tanya temannya. Iya. Temannya menjawab. Iya dia membantu. Oh, pada saat temannya menjawab itu bagaimana perasaan Nurul? Ya merasa kan dibantu gitu kan, merasa semakin apa? Ya semakin yakin Oke. Pada saat Nurul menyampaikan kesulitan kepada temannya tadi, mengucapkan kata-kata bagaimana? Monggo bisa diulangi, silakan Adi. Minta bantuannya pakai bahasa bagaimana tadi? pakai bahasa sehari-hari biasa. Ya, coba diulangi lagi. Saya tadi kan tanya sama Tari. Kamu yang nomor 3 bisa tak? Katanya tadi kan bisa. Silakan duduk. Ya, saya itu mau mengupas ini. Jadi kan tadi berarti komunikasi ya. Jadi dalam berkolaborasi itu butuh komunikasi kan gitu. Supaya orang, terus kalau orang yang kesulitan ditolong itu kan senang kan, berarti kerjasama itu sangat menyenangkan. Kerjasama itu sangat dibutuhkan. Kerjasama itu butuh komunikasi. Aku kena tak. Waduh, jualannya bagaimana? Nah itu nanti akan mengarah ke kesimpulan Bapak Ibu. Kesimpulan itu tidak boleh nyeleweng dari tujuan pembelajaran. Jadi dampaknya harus terkupas. Faktor yang mempengaruhi kan tadi kalau kamu cemberut apa enggak? Apa? Komunikasi Bapak Ibu. Ya jadi bicara dengan ya baru itu pakai bahasa sehari-hari kan gitu. Jadi dampaknya kelihatan, terus faktor-faktor yang mempengaruhi, terus memahami bahwa kerjasama itu adalah saling membantu. Kalau aku mau berguru. Oke, Pak Tunggu. Terus ini skenario yang terakhir Bapak Ibu di kegiatan itu. Nah, anak-anak, mari kita simpulkan bersama-sama dari tujuan pembelajaran ini. Jadi tadi kalian sudah memahami apa pengertian dari kolaborasi atau kerjasama. Kalian juga sudah tahu faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampak yang ditimbulkan oleh kerja sama. Nanti sesi terakhir sebelum jam habis ya. Dan nanti kalau saya molor, saya kasih kamu tidak bisa beli jajan di Komsel. Nah, sesi terakhir ini, ayo kita sama-sama merefleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, kita refleksikan
Oke, beri tepuk tangan. Menyenangkan. Terus saya mau tahu, kalau menurut Tati gimana pembelajaran hari ini? Menurut saya juga sangat menyenangkan, Bu. Karena dengan kerjasama bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Oke, tepuk tangan juga. Ada yang berbeda dari bawahi bahwa pembelajaran menyenangkan. Terus kalian memahami perlunya kerjasama, pentingnya kerjasama. Oleh sebab itu, mulai hari ini karena kalian sudah belajar materi kerjasama, ayo jaga kerukunan, wujudkan kerjasama dengan teman, jangan bertengkar, harus saling membantu. Nah ini adalah titik tekan bagaimana kita mengimplementasikan dari pembelajaran itu pada kehidupan anak sehari-hari. Itu harus dicatat bahwa ini buku lo bukan lo beri kan. Jadi anak tahu untuk apa saya belajar hari ini kerjasama, kolaborasi di kan. Nah nanti pesan yang lebih mendalam kalau kalian nanti sudah dewasa di masyarakat itu monggo harus dijalin kerja sama, jaga kerukunan. Karena dengan kerjasama kerja lebih ringan. Seperti tadi diulang lagi, titik bawah jeruk, tangan satu nggak bisa, tangan dua keberatan, tangan lima menjadi sempurna. Nah itu baru itu. Nah terus kalau tadi anak-anak menyampaikan menyenangkan, itu langsung di remaja Ibu. Berarti kalian senang untuk belajar, iya Bu? Nah, senang. Terus kalian kalau berbicara ulang-ulang cara mengajar seperti ini senang. Nah, itu untuk mencari Bapak Ibu. Walaupun ya nggak mungkin lah setiap saat akan seperti itu. Nah tadi terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk panjenengan dan saya kan itu untuk bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Nggak perlu Bapak Ibu yang kita mikir gini STEM apa scientific apa Sains, teknik, apa ekonomi, engineering. ya, kok yang itu aja. Jadi terus nuansa kelas gitu Bapak Ibu. Ini anak kita SMP, gak apa-apa Bapak Ibu berapa gitu. Karena gini, pelampiasan yang terarah itu lebih baik Bapak Ibu. Jangan yang komando, gak apa. Yuk, hentakkan kaki 5, hentakkan kaki 2. Jadi itu ada pelampiasan yang terarah Bapak Ibu daripada kalau menyerah dulu JTK mirip karena itu kebutuhan manusiawi yo. Jangan tak pengen bujuni. Kayak iso Bapak Ibu. Jegigis itu manusiawi hanya stylenya aja. Kayak beda bujuni kurang lah. Itu style. Tapi itu manusiawi kebutuhan. Bocah tetapi kalau ada panjenengan itu pelampiasan yang terkendali. Kadang orangnya angin, orangnya udan, jamnya wis awan gitu ya, monggo, nah gitu. Jangan kalau belajar terus kan juga bosan ya. Oh kan tebak-tebakan gitu. Kan di TikTok juga banyak serat-serat gitu. Yo, kertas tak lipat-lipat, nah nanti terus dihubungkan ke kehidupan. Sekali waktu diberi seperti itu. Jadi panjenengan akan menjadi sosok-sosok guru yang dinantikan, kan itu. Panjenengan akan menjadi sosok-sosok siapa tahu Bapak Ibu, kita nggak boleh istilahnya pasrah. Terus semua kalau Farel rasa kok. Kita harus berani mencoba. Mungkinkah tadi dulu dengan tambahan bubar, rasa naik bangun dengan tambahan lompok diracang di jangan bobor, nah fatur menjadi merespon. Nah itu Bapak Ibu esensi tantangan
punya semangat belajar, datang ke sekolah, bisa memperhatikan pembelajaran, wiwis jus kandos, kontos-kontos. Nah, nanti siapa tahu ke langkah berikutnya kita bisa menerapkan itu tadi SOTEA. Ngoten nggih? Terima kasih Bapak Ibu. Ini sebenarnya ada satu materi, tetapi tidak akan saya berikan Bapak Ibu. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, Pak Misdi, Pak Ari, beda. Kita di sini adalah berbagi sharing. Mudah-mudahan semangat panjenengan ini diridhoi oleh Allah menjadi mantap untuk membangun SMP 3 Sutojaya. Ada dan tiadanya saya tidak akan berpengaruh pada semangat penjenengan. Saya kira sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Ika Pujiastuti, mengajar matematika di UPT SMP 3 Sutojaya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan testimoni tentang diseminasi pengolahan sekolah dan supervisi akademik program pendidikan jurusan 1 BPGD Jawa Timur. Setelah mengikuti kegiatan sampai selesai, banyak informasi yang saya dapat tentang implementasi kepala sekolah dalam pengelolaan suatu lembaga serta tahapan-tahapan yang ada pada supervisi akademik. Kesimpulannya adalah kegiatan ini sangat bermanfaat dan bisa memberikan dampak positif bagi saya secara khusus dan untuk UPT SMP Negeri 3 Sutojaya ke arah lebih baik dan lebih maju ke depannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil testimoni dari pengelolaan sekolah supervisi akademik program Pendekar Guru 1 BPG Jawa Timur. Setelah saya mengikuti kegiatan ini, banyak sekali pemahaman yang saya terima, baik tentang kompetensi kepala sekolah dalam mengelola suatu lembaga serta tahapan-tahapan yang ada pada supervisi akademik. Terus kesimpulan dari kegiatan ini Bapak Ibu sangat luar biasa dan bermanfaat dan bisa memberikan dampak positif bagi saya khususnya serta lembaga saya. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.